Penyanyi Islandia menerima DM Instagram dari VBTS dan fans tak bisa tenang. Laufey, seorang penyanyi terkenal di Islandia, mengejutkan penggemar ketika dia mengungkapkan bahwa anggota BTS V secara pribadi menghubunginya di Instagram. Laufey dikenal dengan pemandangan suaranya yang unik dan seringkali gambarkan sebagai jazz modern, campuran jazz pop. Sentuhan instrumentasi klasik dan progresi dalam lagunya membawa perhatian publik dalam karyanya pada tahun-tahun awal pandemi COVID-19. Sebagai pecinta musik klasik dan jazz yang terkenal, tidak mengherankan bagi siapapun ketika V mengungkapkan apresiasinya pada musik Laufey. Pertama kali dia menyebut artis itu di depan umum pada tahun 2022 ketika dia merekomendasikan lagunya Like the Movies kepada penggemar di Weverse. Sekitar waktu yang sama, dia juga menggunakan lagu yang sama untuk salah satu story Instagramnya. Sang artis menanggapi dengan berterima kasih padanya. Meskipun semua ini hanya asumsi dan rumor, penggemar benar-benar berharap mereka dapat mendengar kedua artis ini di jalur yang sama suatu hari nanti. Yang kedua, seorang ARMY mengancam akan menuntut Suga, tapi ada plot twist yang tak terduga. Suga mungkin ada dalam masalah hukum setelah ARMY mengancam untuk menuntut sang idola karena alasan yang paling tak terduga. Tentu saja, Suga pada dasarnya dikenal pandai dalam segala hal. Dia bisa rap, menari, membuat musik, tampan, dan juga punya kepribadian yang luar biasa. Dan dia sangat berbakat, itu tidak boleh dibiarkan. Pada tanggal 20 Mei, ARMY Korea yang beruntung mendapat pengalaman sekali seumur hidup dengan fan meeting khusus dengan Suga di acara The Day Movie Night. Seperti yang diharapkan, itu adalah pengalaman yang tak terlupakan saat Suga mengobrol dengan penggemar. Tentu saja, salah satu rahasia terbesar dalam fandom BTS adalah tato persahabatan 7 milik Suga. Sementara anggota lain berbagi tato mereka, Suga senang menggoda penggemar tentang keberadaan mereka di setiap kesempatan. Di akhir kencan film dengan Suga, seorang penggemar tampaknya ingin mendapatkan jawaban saat mereka berteriak, "Jangan pergi sebelum memberitahu kami di mana kamu punya tato." Sementara orang banyak mulai berteriak tato, Suga hanya berdiri di sana sambil memikirkan urusannya sendiri. Setelah beberapa detik, seorang penggemar tiba-tiba berteriak, "Aku akan menuntutmu karena telah meledakkan hatiku." Lucunya, sementara ARMY yang menghadiri acara itu tidak bisa berhenti menertawakan ledekan tiba-tiba penggemar, Suga hanya menyesap minumannya dengan cara yang paling acuh tak acuh. Tapi ini bukan pertama kalinya Suga mengancam akan digugat oleh ARMY. Kembali tahun 2014, sepertinya Suga sudah menyakiti hati para penggemar karena diancam akan menempuh jalur hukum selama fansign salah satu penggemar ikonik Suga sebagai pria berbahaya dan menuntut agar dia bertanggung jawab untuk mengubahnya menjadi fangirl yang tangguh. Sementara Suga mencoba untuk tetap tenang pada awalnya, tapi tetap tersanjung dengan pujian yang tak terduga. Penggemar meneriakkan kalimat yang sekarang terkenal, "Aku akan menuntutmu, Min Yoongi." Di sisi lain, Suga membuktikan kekuatannya sebagai seorang solois mencetak berbagai rekor bersejarah dengan turnya. Pada Juni 2022, anggota BTS berbagi bahwa mereka akan mengambil jeda sementara dia merilis musik sebagai grup dan berfokus pada promosi sebagai artis solo untuk saat ini. Berita itu diikuti dengan pengumuman wajib militer mereka, membuat para penggemar cemas tentang apa yang akan terjadi masa depan. Tapi satu persatu, saat para anggota memulai proyek solo mereka, penggemar menyadari bahwa mereka tidak akan kehabisan musik atau konten baru dari BTS dalam waktu dekat. Sementara Jeop mengambil lompatan besar dan menjadi anggota pertama grup yang merilis album solonya Jack in the Box. Suga mengambil satu lagi untuk tim dan melakukan tur dunia sebagai solois. Suga merilis album solo The Day pada 21 April dan memulai Suga tur dunia Agusti pada 26 April di Arena UBS di New York. Meskipun BTS sudah menjadi artis yang memenuhi stadion, Suga ingin melakukan tur arena karena dia melakukan pertunjukan solo, tapi itu tidak melakukan apapun untuk meredupkan permintaan. Tiket konsernya terjual dengan sangat cepat dan dia harus menambahkan 2 tanggal baru di Asia bahkan sebelum tur dimulai. Tur Suga di Amerika Serikat terjadi dari 11 pertunjukan di 5 kota berbeda pada 26 April hingga 17 Mei. Suga telah menetapkan banyak pencapaian dengan tur ini sebagai rapper dan artis solo. Pertama, dia menjadi solis Korea dengan konser terlaris di Amerika Serikat dengan 2 malam di Arena UBS saja. Selanjutnya, turnya menjadi tur dengan pendapatan kotor tertinggi oleh artis Asia dalam sejarah Amerika Serikat. Total pendapatan yang dihasilkan dari 11 pertunjukan mencapai 30,2 juta dolar. Tur solonya juga sekarang menjadi tur dengan penjualan tertinggi keempat oleh artis Asia di Amerika Serikat, didahului oleh tur
Love Speak Yourself dan Permission to Dance milik BTS dan Born Pink milik Blackpink. Terakhir, Suga mengukir sejarah sebagai rapper pertama yang menghasilkan lebih dari 3 juta US dollar dari satu konser arena di Amerika Serikat. 3 pertunjukan di Los Angeles menghasilkan pendapatan kotor senilai 3,164 juta US dollar per malam. Dalam beberapa kesempatan, Suga mengungkapkan bahwa dia memutuskan untuk melakukan tur solo untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh jeda sementara grupnya. Dia tidak ingin membuat penggemar menunggu lebih lama lagi, jadi dia memikul tanggung jawab di pundaknya. Mengingat sukses besar dari tur ini, sepertinya BTS tidak perlu khawatir ketika mereka akhirnya bersatu kembali setelah wajib militer. Karena BTS mungkin tidak memecahkan rekor dengan musik mereka untuk saat ini, tapi anggota mereka sendiri sedang membuat rekor baru. Jimin adalah solis Korea dengan hit nomor 1 terbanyak di iTunes dan Spotify di pasar musik ini. Performa mengesankan Jimin dengan album debut solonya telah mempertahankan konsistensinya hampir 2 bulan setelah perilisannya sekarang, memposisikan sebagai pemecah rekor untuk solis Korea atau K-pop. Dia terus menjadi pembuat rekaman di berbagai platform konsumsi musik populer global dan pasar musik yang berbeda, termasuk 4 dari 5 pasar musik top di dunia dalam hal pendapatan. Salah satu pasar di mana Jimin mendominasi streaming dan penjualan musik sebagai solois Korea adalah Inggris yang menempati peringkat sebagai pasar musik terbesar ketiga di dunia. Setelah membuat banyak rekor seperti menjadi solis Korea pertama dan satu-satunya yang debut dalam 10 besar tangga lagu resmi Inggris dan mendaftarkan debut streaming tertinggi untuk solis Korea di Spotify UK, dia sekarang membuat pernyataan lain di tangga lagu iTunes negara itu. Dalam penjualan, pada 20 Mei, Angel Part 1 mencapai nomor 1 di tangga lagu semua genre iTunes Musik, menjadikan total hit nomor 1 Jimin di tangga lagu menjadi 6. Dengan demikian, ia memperpanjang rekornya sebagai artis solo Korea dengan hit nomor 1 terbanyak di iTunes Inggris. Pasar musik lain di mana Jimin terus menegaskan dominasinya sebagai artis solo Korea paling sukses di negara itu adalah Perancis. Pasar musik terbesar ke-6 di dunia sesuai data yang dikumpulkan oleh IFPI di akhir tahun 2022. Tetapi pasar musik terbesar kelima kalau hanya mengingat negara-negara yang punya layanan iTunes. Setelah Angel Part 1 naik ke puncak baru nomor 1 di chart semua genre iTunes Perancis, Jimin membawa jumlah total nomor 1 di chart menjadi 9 dan memperpanjang rekornya sebagai artis solo Korea atau K-pop dengan hit nomor 1 terbanyak di tangga lagu iTunes Perancis. Lalu datanglah pasar musik terbesar di dunia, Amerika Serikat. Jimin sekarang telah mencapai nomor 1 di iTunes Amerika Serikat dengan total 6 lagu. Menjadi seri sebagai salah satu dari 2 artis solo Korea dengan nomor 1 terbanyak di chart semua genre iTunes negara. Melihat tahun 2023 saja, Jimin sekarang punya 5 lagu yang mencapai nomor 1 di USA iTunes. Lagi-lagi menjadi seri sebagai salah satu dari 2 artis di dunia dengan hit nomor 1 terbanyak di USA iTunes tahun ini. Dalam streaming, Jimin juga membuktikan pengaruhnya yang tak tertandingi di 2 negara. Salah satunya adalah peringkat 10 besar pasar musik terbesar secara global. Dia sekarang menjadi artis solo pria pertama yang mencapai nomor 1 di Spotify Korea Selatan. Secara keseluruhan, dia menjadi salah satu dari 2 artis solo dalam sejarah yang mencapai nomor 1 di Spotify Korea Selatan dengan 4 lagu. Jimin juga merupakan artis Korea pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang punya 3 lagu hit nomor 1 di chart Spotify Pakistan Daily Top Songs. Dan dia punya 3 dari 4 hari streaming terbesar untuk artis Korea manapun di Spotify Pakistan. Jimin memposting pencapaian yang begitu signifikan dengan album solo pertamanya. Dan ini adalah jenis kesuksesan yang hanya bisa diharapkan oleh banyak artis bahkan saat karir mereka sudah jauh. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.